Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita mau menyelesaikan soal-soal pembahasan soal-soal di bab 8 ini, yaitu bab tentang turunan. Kita mau membahas soal-soal di ruko 8 ya. Ruko itu kan soal akhir bab di bab 8 ini, mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 14. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nah, karena ini hanya membahas ulang semua soal-soal di bab ini, maka kalau ada rumus, saya mungkin akan kasih seperti ini. Ya, kalau tidak saya kasih, mungkin nanti sewaktu penjelasan, saya akan tuliskan rumus. Jadi seperti yang nomor 1, ya, limit dari H mendekati 0 untuk soal ini. Oke, nah, kita kerjakan dengan menggunakan dalil L'Hopital ya. Kita turunkan saja yang atas, oke. Maka 4-nya ikut, lalu 3 tambah H dikuadrat menjadi 2 kali 3 tambah H pangkat 1 kali lagi dengan yang turunan dalam. Oke, yang atas ini kita gunakan aturan rantai. Kalau kurang 3 kuadratnya tidak perlu diturunkan, ini jadinya 0. Oke, yang bawah H diturunkan jadi 1. Oke, selanjutnya H-nya tinggal taruh 0 aja. Maka tersisa 4 kali 2 adalah 8. Lalu masih ada 3-nya ya. 8 kali 3 adalah 24. Maka jawaban akhir A. Oke. Nah, untuk nomor 2. Limit delta X mendekati 0 untuk bentuk ini. Ya, cara kerjanya gimana? Oke. Nah, jadi kita bayangkan ya, ini seper X itu adalah fx-nya. Oke. Nah, lalu H adalah delta X. Jadi bayangkan ini jadi H, juga menjadi H, ya, ini menjadi seper X tambah H. Oke. Maka yang di depan ini adalah F dari X tambah H. Oke, yang belakang adalah fx. Yang bawah adalah H. Dan lihat ini bentuknya udah kembali seperti ini kan, yaitu limit H mendekati 0, fx tambah H kurang fx per H. Nah, itu adalah pengertian dasar dari turunan. Ya, artinya kita tinggal mencari turunan dari fx ini. Fx-nya adalah seper X, yaitu X pangkat min 1, dan ini tinggal diturunkan. Ya, maka kita tinggal ini anggap menjadi, ini N-nya ya, jadinya X pangkat N turunannya menjadi N dikali X pangkat N dikurang 1 sesuai dengan rumus. Oke, maka min 1 kali X pangkat min 2 menjadi min 1 per X kuadrat, yaitu opsi. Jadi kita tidak usah susah-susah hitung limitnya. Ya, kita lihat aja, oh ini bentuknya sama persis dengan turunan. Artinya kita turunkan saja seper X-nya. Ya, kalau kalian bisa lihat bentuknya sama, maka tinggal turunkan aja hanya satu langkah. Oke? Untuk yang nomor 5, ya. Nomor 3, limit H mendekati 0, 5 kali 2 tambah H kurang 4, lalu dikurang lagi dengan 5X tambah 4. Ya, ini ada salah ketik ya. Ini 2-nya salah, seharusnya diganti jadi X. Jadi artinya apa? Kita misal anggap jadi X aja ya, lalu kita kali masuk 5-nya. Menjadi 5X tambah 5H yang saya tulis di sini. Lalu min 4 ini dan plus 4 ini habis. Nah, lalu belakangnya ada min 5X lagi ya. Nah, 5X min 5X habis dong, maka tersisa 5H di atas dan H di bawah. Nah, H dan H-nya coret, maka tersisa 5 aja. Saya dapat B. Oke. Nah, untuk nomor 4. Diketahui Y seperti ini, ditanya Y absen. Oke, nah ini tinggal diturunkan aja. Y-nya kita ubah dulu ya, menjadi 5 kali X pangkat min 2 tambah 2. Lalu kita turunkan menggunakan rumus yang ini lagi. Oke, nah ini A-nya X pangkat N. Oke, maka menjadi A kali N kali X pangkat N kurang 1. Ya, sederhanakan aja. Yang belakang ini diturunkan jadi 0. Hasil penyederhanaannya adalah minus 10 per X pangkat 3, maka yang benar adalah C. Oke, nah nomor 5. FR adalah bentuknya seperti ini. Oke, ditanya F aksen dari 1. Oke, nah cara kerjanya sama lagi ya. Ini adalah A kali R pangkat N. Gunakan lagi rumus ini ya, menjadi A kali N kali R pangkat N kurang 1. Nah, yang belakang ini pun sama. Ini A kali R pangkat N lagi. Nah, jadi
Jangan lupa ada kurang ya, kurang A kali N kali R pangkat N kurang 1. Lalu kalian tinggal sederhanakan. Oke, nah lalu masukkan aja R-nya 1. Ini jadi 1, maka tersisa 3 kurang 1 yaitu 2. Oke, jawaban akhir C. Nah, nomor 6. Turunan pertama dari ini. Lalu ditanya pada X sama dengan 3. Artinya apa? Kita start dari Fx, lalu kita turunkan. Dapat F aksen adalah minus 2X dan masukkan aja 3. Jadi min 2 kali 3 adalah min 6, maka jawabannya A. Oke. Nah, nomor 7. Fx kasih ya. Nah, ditanya df 4 per dx. Ini artinya sama dengan F aksen masukkan 4. Ya, jadi start dari Fx, kita turunkan, lalu masukkan 4, nah, 4-nya 7. Itu C. Oke, saya tidak jelaskan panjang lebar lagi ya mengenai turunannya. Anggap kalian sudah tahu ya. Nah, nomor 8. Diketahui Gx, lalu ditanya, ini kan sama artinya dengan ditanya G aksen dari min 2. Oke, seperti nomor 7 tadi ya. Start dari Gx, kita turunkan, lalu masukkan min 2, nanti dapat 12, yaitu A. Oke, nah nomor 9. Diketahui Fx yaitu 4 per 5x, x-nya di bawah. Nah, ditanya hasil bagi diferensial F terhadap X untuk X sama dengan 2. Ya, jadi start dari Fx, oke, X-nya ditarik ke atas jadinya 4 per 5x pangkat min 1. Oke, nah yang ditanya itu adalah hasil bagi diferensial F, berarti itu df, terhadap X, berarti df per dx. Nah, itu kan sama artinya dengan F aksen. Ya, jadi artinya ini tinggal diturunkan aja menggunakan rumus ini ya. Jadi A kali N kali X pangkat N kurang 1. Oke, sederhanakan, lalu masukkan saja X-nya 2 ya. Ini jadi 2. Oke, lalu sederhanakan, minus 1/5 kan sama artinya dengan minus 0,2 jadi D. Ya, nomor 10. Start dari Fx 2x kuadrat kurang 2 ya. Ditanya perbandingan diferensial. Itu berarti kan sama artinya dengan df per dx. Berarti sama artinya dengan f aksen. Ya, berarti artinya kita tinggal turunkan aja 2x kuadrat jadinya 4x. Min 2-nya itu jadi 0, kita tidak tulis lagi. Ya, jadi jawaban akhir yaitu B. Lanjut ya. 4 soal lagi untuk ini. Start dari Gx, lalu ditanya G aksen X. Nah, Gx-nya ini agak repot, yang depannya tetap. Nah, yang dua tengah ini kita ganti jadi X pangkat min 2 dan X pangkat min 3 ya. Nah, lalu kita tinggal, ini masih Gx ini, belum ada aksennya. Nah, ini baru ada aksennya. Jadi kita turunkan X pangkat 3 jadinya 3X kuadrat. Nah, minus X pangkat min 2 nanti jadinya ini. Oke, nah X pangkat min 3 nanti jadinya ini. Oke, nah lalu pangkat minus kita buat jadi bentuk per. Ya, maka yang sesuai adalah jawaban B. Oke, hati-hati di plus minusnya ya. Ini sebenarnya ada minus, tapi kan ini nanti pangkatnya turun ke depan. Minus ketemu minus jadinya plus. Oke, tapi kalau yang ini minusnya ketemu ke depan jadinya minus. Oke, nomor 12 caranya sama dengan nomor 11 ya. Saya tidak jelaskan lagi. Sudah ada di sini, jawabannya adalah E. Nomor 13, yang depan ini mirip dengan 11 dan 12. Nah, yang belakang ini akar 2x, itu kan sama artinya dengan akar 2 dikali dengan akar x. Jadi kita pecah dulu ya. Kita pecah dulu, lalu akar x-nya kita tulis sebagai x pangkat setengah. Oke, nah jadi nanti ini bentuknya adalah A kali x pangkat n. Kita gunakan lagi rumus asli, rumus turunan yang paling simpel ini. Oke, nah yang depan turunkan seperti biasa, yang tengah juga. Nah yang belakang adalah A kali n kali x pangkat n kurang 1. Oke, nah yang depan ini saya tidak cerita panjang lebar lagi ya. Yang belakang ini aja yang perlu diperhatikan. Akar 2 di atas, 2 di bawah, dan x pangkat min setengah itu menjadi seper akar x. Oke, nah lalu kita lihat opsinya, yang ada adalah bentuk seperti ini. Jadi kan, dia mau ada akar di bawah. Jadi kita kali aja dengan akar 2 di atas dan di bawah. Nanti akar 2 dengan akar 2 itu menjadi 2. Nah, coret dengan 2 di bawah. Lalu kita peroleh lagi akar 2 dan akar X ya, bisa digabung menjadi akar panjang 2. Nah, maka yang sesuai adalah opsi A. Oke? Nah, nomor terakhir untuk video nomor 14, diketahui HX bentuknya seperti ini. Oke, tanya turunannya. Jadi, tanya H aksen dari X.
Nah, kalau saya akan kali masuk dulu. Oke, X pangkat 2 per 3 ketemu dengan 4X, maka jadinya ini. Nah, lalu X pangkat 2 per 3 ketemu dengan min 5, jadinya ini. Oke, nah, ini X pangkat 2 per 3 dan X itu kan X pangkat 1. Bisa digabung menjadi X pangkat 5 per 3. Nah, kalau yang belakang ini tulis ulang aja. Nah, lalu kita turunkan ya. Turunkannya bentuknya seperti ini lagi. Ya, A kali N kali X pangkat N kurang 1. N-nya 5 per 3 dikurang 1 jadinya 2 per 3. Yang belakang juga sama ya, saya tidak cerita lagi panjang lebar. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai. Tapi karena ini pilgan, kita harus cocokkan lagi dengan pilihan yang ada. Jadi kita sederhanakan 4 dan 5, 20 per 3. Nah, ini X pangkat 2 per 3 bisa ditulis jadi X kuadrat lalu di akar 3. Nah, yang belakang ini, X pangkat min sepertiga, itu kan bisa ditulis jadi X pangkat sepertiga. Ya, lalu X pangkat sepertiga kita bisa tulis jadi X di akar 3. Ya, nah 5 kali 2 jadinya 10 per 3-nya masih ada. Oke, nah maka kita lihat yang sesuai jawabannya adalah B ya. Cocok ya, yang depan ini cocok. Nah, yang belakang ini. Oke, Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di ruko 8 ini sampai dengan soal nomor 14. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.